Treng, enakin aja. Presiden Jokowi tidak berhasil menggolkan undang-undang perampasan aset, padahal mayoritas suara di DPR itu pendukung pemerintah. Nah, kita pahami dulu, dalam sistem pembuatan undang-undang di negara kita, DPR itu mengambil peran yang jauh lebih besar daripada pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, peran pemerintah dalam proses pembentukan undang-undang itu hanya di level mengajukan, ikut membahas, dan nanti Presiden akan menandatangani undang-undang atau RUU yang sudah disahkan oleh DPR. Nah, artinya, kalau pemerintah sudah mengajukannya dan DPR tidak pernah membahasnya, maka tidak akan pernah disahkan undang-undang itu. Nah, itu yang terjadi sama undang-undang perampasan aset kita. Sudah diajukan dari lama, bahkan katanya sejak 2008 draft pertama sudah dikasihkan oleh PPATK, tapi belum pernah dibahas sampai sekarang oleh DPR. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa pemerintah tidak menerbitkan perpres, kepres gitu ya, atau peraturan pemerintah? Nah, kita tahu dulu, dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan di negara kita, semua peraturan yang memuat hukuman pidana, jadi yang memenjarakan orang, yang mendenda orang sampai jutaan miliaran, itu harus melalui Badan Perwakilan Rakyat. Yaitu kalau DPR menghasilkan undang-undang atau DPRD menghasilkan perda. Jadi pemerintah nggak boleh mengeluarkan peraturan yang memidanakan orang lain tanpa persetujuan dari DPR. Kenapa nggak pakai perpu? Perpu itu hanya untuk kegentingan memaksa. Dan begitu dia diundangkan dan DPR mau mencabut perpu itu, ya dia jadi batal lagi. Presiden berikutnya, nggak kerja pun dia selama 5 tahun ke depan, dia tetap akan menikmati pertumbuhan ekonomi Indonesia terbaik. Nah, kita pahami dulu data pertumbuhan ekonomi Indonesia dari IMF yang ada di layar gue sekarang. Ya. Di tahun 2004, waktu SBY pertama kali menjabat, Indonesia GDP-nya di angka 279 miliar US dollar dan terus naik di periode pertama SBY menjabat dan melambat di periode kedua, terutama di tahun 2011 ke 2015 itu melambat. 2015 Presiden Jokowi memerintah full ya 1 tahun dan mulai naik lagi dan turun pas pandemi dan kemudian naik lagi sampai akhirnya 1,3 triliun di tahun 2022 dan 2028 diperkirakan 2 triliun. Dan itu adalah pertumbuhan tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa begini? Kalau gue ditanya, menurut gue itu karena pertumbuhan infrastruktur kita yang gila-gilaan sepanjang 10 tahun terakhir. Nah, di periode kedua SBY kemarin, kenapa kita melambat? Karena infrastruktur kita tidak bisa mengantisipasi pertumbuhan ekonomi kita. Misalnya, ada pengusaha Surabaya pengen ngirim barang ke Medan. Infrastrukturnya nggak ada, pengiriman jadi lama banget. Oke, atau ada pengusaha mau ekspor, tapi pelabuhan kita nggak siap karena overcrowded. Ngantri barang jadi lama banget, akhirnya kita selalu telat ngirim barang. Nah, ini yang bikin presiden berikutnya ketika infrastruktur ini udah jadi semua, dia tidur aja, Indonesia tetap akan maju. Nah, dengan informasi ini, menurut kalian, wajar nggak kalau Presiden Jokowi kemarin cawe-cawe di pemilu?